Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Suci Mauliana dengan NIM 2071863 dan Ria Triutami dengan NIM 2071835. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai teknik korelasi produk momen. Ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diempu oleh dosen kita, yaitu Ibu Devina Permatasari, SPD MPD. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teknik korelasi produk momen, di sini kami akan membahas apa sih yang dimaksud dengan korelasi. Di sini saya akan membahas menurut 3 para ahli, yaitu menurut Darwansyah, Moharyadi, dan Husaini Usman. Yang pertama yaitu menurut Darwansyah. Menurut beliau, dalam kegiatan statistik khususnya statistik inferensial, analisis korelasi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua menurut Moharyadi. Nah, pada korelasi berasal dari bahasa Inggris yaitu correlation, yang dalam bahasa Indonesia artinya hubungan atau saling hubung atau hubungan timbal balik. Yang ketiga yaitu menurut Husaini Usman. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear antara dua variabel atau lebih yang ditemukan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Oleh karena itu terkenal dengan sebutan korelasi Pearson Product Moment atau PPM. Nah, selanjutnya yaitu arah korelasi. Menurut Ana Sujono, hubungan antara variabel itu jika ditilik dari segi arahnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah dan hubungan yang sifat berlawanan arah. Hubungan yang sifatnya searah diberi nama korelasi positif, sedangkan yang berlawanan arah disebut korelasi negatif. Disebut korelasi positif jika dua variabel atau lebih yang berkorelasi berjalan paralel. Artinya bahwa hubungan antara dua variabel atau lebih itu menunjukkan arah yang sama. Jadi, apabila variabel X mengalami kenaikan atau pertambahan akan diikuti pula dengan kenaikan atau pertambahan. Akan diikuti pula dengan kenaikan atau pertambahan pada variabel Y atau bahkan sebaliknya. Penurunan dan pengurangan pada variabel X akan diikuti pula dengan penurunan dan pengurangan pada variabel Y. Teknik korelasi merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksudnya yaitu ketika satu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain apakah juga naik atau turun atau tidak menentu. Jika kecenderungan dalam satu variabel selalu diikuti oleh kecenderungan dalam variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau korelasi. Nah, jika data hasil pengamatan terdiri dari banyak variabel, ialah beberapa kuat hubungan antara variabel itu terjadi. Dalam kata-kata lain, perlu ditentukan derajat hubungan antara variabel-variabel. Studi yang membahas tentang derajat hubungan antara variabel-variabel dikenal dengan nama korelasi. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan, terutama untuk data kuantitatif, dinamakan koefisien korelasi. Selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam korelasi. Yang pertama yaitu korelasi positif. Korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X atau variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel independen Y atau variabel tidak bebas Y secara searah. Yang kedua yaitu korelasi negatif, yang mana korelasi negatif ini adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X atau variabel bebas X diikuti oleh perubahan variabel dependen Y atau variabel tidak bebas Y secara berlawanan. Yang ketiga yaitu korelasi sederhana atau simple correlation. Korelasi sederhana ini yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel saja. Yang keempat yaitu korelasi multiple
atau multiple correlation, yaitu tingkat hubungan yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Yang kelima yaitu korelasi sempurna atau perfect correlation. Maksudnya yaitu dari korelasi sempurna antara dua variabel, yaitu suatu kondisi bahwa setiap nilai variabel bebas X akan terdapat pada setiap nilai variabel tidak bebas Y-nya. Kemudian yang keenam yaitu korelasi tidak sempurna atau imperfect correlation. Imperfect correlation ini korelasi antara dua variabel dikatakan tidak sempurna jika titik-titik yang terbesar tidak terdistribusi tepat pada satu garis lurus. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu korelasi yang mustahil. Korelasi yang mustahil ini yaitu korelasi antara dua variabel yang seolah-olah ada akan tetapi tidak ada. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai macam-macam korelasi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu dengan contoh seperlunya. Yang pertama yaitu korelasi produk. Korelasi produk momen merupakan salah satu teknik korelasi yang sering digunakan untuk mencari korelasi antar dua variabel. Korelasi produk momen dikembangkan oleh Karl Persson yang kemudian teknik ini dinamakan dengan teknik korelasi Persson. Disebut juga dengan korelasi produk momen karena koefisien korelasinya didapatkan dengan mengalihkan antara momen-momen variabel yang dikorelasikan. Korelasi produk momen ditemukan oleh Karl Persson digunakan untuk melukiskan hubungan antara dua buah variabel yang sama berjenis interval atau rasio. Kemudian yang kedua yaitu korelasi tata genjang. Nah, teknik korelasi data genjang dalam dunia statistik dikenal sebagai teknik analisis korelasional yang paling sederhana jika dibandingkan dengan teknik analisis korelasional lainnya. Variabel yang sedang kita selidiki korelasinya, kita ukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya, jadi bukan didasarkan pada skor hasil pengukuran yang sebenarnya. Dengan kata lain, datanya adalah data ordinal atau data jenjang atau data urutan. Teknik analisis korelasional tata genjang ini dapat efektif digunakan apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian lebih dari 9 tetapi kurang dari 30. Dengan kata lain, N antara 10 sampai 29. Karena itu apabila N sama dengan atau lebih dari 30, sebaliknya jangan digunakan teknik korelasi ini. Kemudian kita memasuki teori korelasi. Nah, yang pertama yaitu korelasi dan kausalitas. Ada perbedaan mendasar antara korelasi dan kausalitas. Jika kedua variabel dikatakan berkorelasi, maka kita tergoda untuk mengatakan bahwa variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain atau dengan kata lain terdapat hubungan kausalitas. Kenyataannya belum tentu. Hubungan kausalitas terjadi jika variabel X mempengaruhi Y. Jika kedua variabel diperlakukan secara simetris atau nilai pengukuran tetap sama seandainya peranan variabel-variabel tersebut ditukar, maka meski kedua variabel berkorelasi tidak dapat dikatakan mempunyai hubungan kausalitas. Dengan demikian, jika terdapat dua variabel yang berkorelasi, tidak harus terdapat hubungan kausalitas. Kemudian yang kedua yaitu korelasi dan linearitas. Kemudian yang kedua yaitu korelasi dan linearitas. Terdapat hubungan erat antara pengertian korelasi dan linearitas. Korelasi Persson misalnya menunjukkan adanya kekuatan hubungan linear dalam dua variabel. Sekalipun demikian, jika asumsi normalitas salah, maka nilai korelasi tidak akan memadai untuk membuktikan adanya hubungan linearitas. Linearitas artinya asumsi adanya hubungan dalam bentuk garis lurus antara variabel. Linearitas antara dua variabel dapat dinilai melalui observasi scatter plot bivariat. Jika kedua variabel berdistribusi normal dan berhubungan secara linear, maka scatter plot berbentuk oval. Jika tidak berdistribusi normal, scatter plot tidak terbentuk oval. Nah, kemudian terdapat karakteristik korelasi. Karakteristik korelasi ini ada dua. Yang pertama, kisaran korelasi. Kisaran korelasi ini atau rank dimulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Yang kedua yaitu korelasi sama dengan 0.
Korelasi sama dengan nol mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Nah, baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.